Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang analisis customer churn ya. Jadi introduction ya. Industri telekomunikasi saat ini menghadapi persaingan yang ketat ya, atau sangat tinggi karena banyaknya penyedia layanan. Kondisi ini membuat pelanggan memiliki banyak pilihan dan mudah sekali berpindah dari kompetitor jika tidak puas ya. Kemudian fenomena ini bisa membuat kerugian besar bagi perusahaan jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian di sisi lain, perusahaan telekomunikasi juga memiliki data pelanggan ya dalam jumlah besar terkait pola pelayanan harian atau penggunaan harian, seperti durasi berlangganan atau interaksi dengan customer service. Akan tetapi data ini seringkali belum digunakan secara optimal ya untuk mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan AI dan teknik data mining, khususnya clustering, dapat membantu perusahaan dalam memahami karakteristik pelanggan ya, sehingga dapat mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berpotensi churn ya, agar strategi bisnis bisa disusun secara lebih tepat sasaran. Selanjutnya ini rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya, bagaimana kita mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristiknya, kemudian bagaimana hubungan hasil clustering dengan customer churn. Tujuan penelitian kita adalah menerapkan algoritma Cummins untuk clustering pelanggan, kemudian mengidentifikasi pola pelanggan churn, dan memberikan insight untuk strategi bisnis ya. Kemudian ini ada dataset ya. Ini dataset dari customer churn ya. Ini sebenarnya tabelnya menyambung ke sisi kanan ya. Tapi ini karena ini tidak cukup, jadi saya potong. Ini datanya cuma sedikit ini yang saya tampilkan, tapi sebenarnya data ini panjang ya, sekitar 3000 feet ya, 3000 baris. Ini teman-teman bisa perhatikan sendiri ya. Kemudian ini tools dan metode yang kita pakai ya. Yang pertama itu ada Canine Analytics Platform. Ini aplikasi perangkat lunak untuk mengolah data ya. Kemudian membangun workflow analisis dan menjalankan proses clustering tanpa menggunakan coding ya. Selanjutnya metode yang kita gunakan atau metode utamanya adalah Cummins clustering ya. Ini digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik ya, sehingga pola customer churn ini bisa kita analisis. Selanjutnya pendekatan yang kita gunakan adalah data mining ya, atau AI in business. Pendekatan ini memanfaatkan teknik AI untuk mengekstraksi insight dari data pelanggan sebagai dasar dalam kita mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya, ini workflow Canine ya. Jadi ada Excel reader untuk membaca file Excel-nya, kemudian ada kolom filter untuk memfilter ya kolom-kolom yang digunakan, kemudian kolom-kolom yang tidak digunakan kita filter. Kemudian ini ada Cummins ya algoritmanya. Kemudian untuk akhirnya ada cluster center statistik dan cluster statistiknya. Selanjutnya ini ada tahap pre-processing data ya. Ini kita harus proses dulu datanya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri juga di samping ya. Ini ada kolom filternya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada kolom yang kita gunakan, kemudian ada yang kolom yang tidak kita gunakan ya untuk dianalisis nanti. Tahap pre-processing ini digunakan untuk menyiapkan data agar siap digunakan ya dalam proses clustering menggunakan Cummins. Jadi fokus utamanya tahap ini itu memastikan atribut yang digunakan itu relevan ya, kemudian berskala sebanding dan bisa diproses nantinya oleh algoritma. Di sini ada seleksi atribut ya atau kolom filter. Kolom yang merepresentasikan perilaku pelanggan seperti event length, day means, event means, dan lain-lain itu kita pilih ya. Kemudian kolom identitas dan atribut yang tidak berpengaruh langsung terhadap pola nantinya langsung kita hilangkan. Tujuannya adalah agar proses clustering ini tidak bias ya, dan lebih fokus ke karakteristik dari pelanggan tersebut. Kemudian kita lakukan juga normalisasi data ya, karena setiap atribut itu mempunyai nilai rentang yang berbeda.
Kemudian normalisasi ini dilakukan agar tidak ada atribut yang mendominasi proses perhitungan jarak pada Kamins. Kemudian langkah ini penting ya, karena Kamins ini sangat sensitif terhadap skala data. Kemudian kita lakukan juga penyesuaian format data ya. Jadi seluruh atribut dipastikan dalam bentuk numerik. Kemudian hal ini dilakukan agar data bisa diproses ya tanpa error, dan hasil clusteringnya nanti bisa menjadi lebih stabil. Oke, selanjutnya kita masuk ke Kamins ya. Ini ada konsep dasar Kamins ya. Jadi Kamins ini merupakan algoritma clustering ya, atau pengelompokan yang berbasis unsupervised learning ya. Ini bisa digunakan untuk mengelompokkan data ke beberapa kelompok ya, berdasarkan kemiripan dari karakteristiknya. Kemudian algoritma ini juga bekerja dengan mencari pusat cluster ya, atau centroid. Lalu dikelompokkan datanya ke centroid yang paling dekat. Kemudian pada penelitian ini, Kamins itu digunakan untuk mengidentifikasi pola perilaku dari pelanggan ya, berdasarkan atribut penggunaan layanan tanpa kita melihat label churn-nya terlebih dahulu. Kemudian cluster yang digunakan itu ada 3 ya. Jadi ini untuk membagi pelanggan ke beberapa kelompok dengan karakteristik penggunaan layanan yang berbeda-beda. Kemudian pemilihan nilai K3 ini atau cluster yang berjumlah 3 ini tujuannya agar hasilnya nanti lebih mudah diinterpretasikan, tidak terlalu sederhana, tapi juga tidak terlalu kompleks untuk dianalisis selanjutnya ya. Khususnya kalau kita kaitkan nantinya dengan tingkat customer churn. Kemudian apa alasan penggunaan algoritma ini? Yakni perhitungan Kamins ini sederhana dan efisien ya. Jadi cocok untuk dataset yang lumayan besar. Selain itu juga mudah diimplementasikan dan mudah divisualisasikan menggunakan software Canine ya. Selanjutnya hasilnya relatif mudah dianalisis dan mudah untuk dihubungkan dengan variabel bisnis seperti customer churn yang sedang kita analisis ini ya. Ini ada hasilnya ya, ada hasil Kamins, ada hasil dari cluster center statistik dan cluster statistik. Teman-teman bisa perhatikan sendiri. Kemudian di slide ini saya akan menjelaskan ya interpretasi dari hasil ini tadi ya, hasil Kamins dan selanjutnya sebagainya ini. Jadi dari hasil clustering ini, Kamins dengan jumlah cluster 3, pelanggan ini berhasil kita kelompokkan ya ke beberapa segmen berdasarkan pola penggunaan dan tingkat churn-nya. Kemudian setiap cluster ini merepresentasikan karakteristik yang berbeda-beda ya, mulai dari intensitas pemakaian, kemudian dari kecenderungan untuk berhenti berlangganan ya. Kemudian secara umum ini clustering ini menunjukkan bahwa perbedaan antar cluster terletak pada penggunaan layanan harian ya, day means, kemudian night means, serta nilai churn rata-rata ya pada masing-masing cluster. Kemudian ada poin penting ya dapat kita simpulkan. Yang pertama itu cluster 0. Ini tingkat penggunaan layanan paling tinggi ya, terutama pada day means dan night means ya. Tapi walaupun begitu, cluster ini juga punya nilai churn yang paling tinggi, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai kelompok pelayanan dengan aktivitas tinggi, tapi risiko churn-nya itu lebih besar. Kemudian ada cluster 1. Ini tingkat penggunaan hariannya itu lebih rendah ya dari cluster lainnya, tapi nilai churn-nya juga lebih rendah. Ini indikasinya adalah pelanggan ini lebih stabil dan cenderung bertahan ya. Kemudian selanjutnya ada cluster 2. Ini posisi menengah dalam penggunaan layanan, tapi nilai churn-nya paling rendah. Jadi ini bisa kita anggap sebagai kelompok pelanggan yang paling loyal ya. Selain itu, hasil cluster statistik juga punya nilai variansi yang relatif seimbang ya antar cluster, yang menandakan bahwa proses clustering ini berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan cluster yang terlalu menyebar atau tidak stabil ya. Secara keseluruhan, Kamins ini membuktikan pelanggan ini tidak bersifat homogen, jadi dia heterogen ya, sehingga dapat kita kelompokkan ke segmen-segmen tertentu. Kemudian informasi ini bisa dimanfaatkan ya sebagai awal bagi perusahaan dalam menyusun strategi pelanggan yang lebih terarah ya. Khususnya harus memberikan perhatian yang lebih pada cluster yang punya churn tinggi. Contohnya tadi cluster 0 ya. Jadi cluster 0 ini harus
diberi perhatian yang lebih khusus ya, agar tidak churn atau tidak pergi. Kemudian ini adalah insight bisnis ya, apa sih yang bisa kita pelajari dari hasil analisis tadi, apa yang harus perusahaan ambil keputusannya. Jadi clustering tadi itu menunjukkan tidak semua pelanggan ya punya karakteristik dan churn yang sama, jadi berbeda-beda tingkat churnnya. Kemudian dari 3 cluster, ada cluster yaitu cluster 0 yang punya churn lebih tinggi dibandingkan cluster lainnya. Sehingga kelompok pelanggan ini harus menjadi prioritas utama dalam strategi retensi, karena cluster ini berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan kalau tidak ditangani dengan tepat ya. Kemudian berdasarkan karakteristik tersebut, perusahaan bisa menerapkan beberapa strategi bisnis seperti meningkatkan kualitas layanan, khususnya pada pelanggan yang punya intensitas penggunaan tinggi tapi kepuasannya rendah. Kemudian perusahaan juga bisa memberikan diskon loyalitas atau penawaran khusus yang mempertahankan pelanggan yang berisiko churn atau pergi ya. Kemudian perbaikan pada layanan customer service juga menjadi faktor penting ya, terutama untuk pelanggan yang sering komplain atau tingkat interaksinya tinggi. Dengan adanya segmentasi pelanggan berbasis clustering, perusahaan ini tidak perlu menerapkan strategi yang sama untuk seluruh pelanggan. Jadi untuk masing-masing cluster, perusahaan tidak bisa menerapkan strategi yang sama ya. Jadi harus berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing sehingga kebijakannya lebih tepat sasaran dan efisien. Kemudian kesimpulannya dari penelitian yang telah kita lakukan, Cummins ini berhasil ya mengelompokkan pelanggan ke beberapa cluster dengan karakteristik yang berbeda, sehingga cluster bisa menunjukkan perbedaan pola layanan dan tingkat churn yang berbeda juga. Kemudian hasil clustering ini membuktikan bahwa tingkat churn tidak merata ya, jadi berbeda-beda dari tiap pelanggan seperti yang kita jelaskan tadi, dan terkonsentrasi pada cluster tertentu. Dengan demikian, metode ini dapat membantu perusahaan dalam memahami perilaku pelanggan dan mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif tentunya. Kemudian sarannya untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel lain yang lebih beragam seperti durasi berlangganan atau jumlah keluhan pelanggan dan jenis paket layanan agar hasil clustering ini menjadi lebih representatif ya. Kemudian penelitian ini juga dapat dikembangkan pakai algoritma lain, misalnya contohnya kayak BB-scan atau hierarchical clustering ya, untuk membandingkan kualitas hasil segmentasi pelanggan. Penelitian ini juga dapat diperluas ya ke tahap prediksi churn dengan mengkombinasikan clustering dan algoritma klasifikasi, sehingga perusahaan tidak hanya mengetahui segmentasi pelanggan, tapi juga mampu memprediksi pelanggan yang berpotensi pergi atau churn di masa mendatang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.